Sebenarnya sih eh, ada perbedaannya. Waktu saya kuliah di sini kan tapi itu tidak terjadi di saat saya sekolah kuliah. Tapi yang saya lihat rata-ratanya, misalnya saat ini juga ketika saya sitting di beberapa kampus untuk mengikuti proses belajar, itu lebih banyak kita catat-catat. Oke. Misalnya Budaya biasanya mencatat itu iya, masih dominan ya kalau di biasanya Indonesia kayak ya. dikasih tahu ini seperti ini dicatat, terus kami catat lagi apa yang disampaikan ini. Jadi kita tidak dipaksa untuk mendalami apa yang dicatat itu, tapi kita mengulangi apa yang itu. Jadi kita tidak di challenge untuk mencari tahu lebih lagi. Bidang pendidikan ini kan perlu perhatian yang terus menerus dibangun, diperkuat, dipermudah. Hari ini kita lihat Indonesia ini sudah sangat maju, universitasnya bagus-bagus, lulusannya terbaik, bagus-bagus semua. Baliknya di Papua juga dunia pendidikan itu sudah mulai maju, universitasnya sudah mulai banyak, sekolah-sekolahnya juga banyak. Tapi sayangnya akses ini yang sampai ke masyarakat-masyarakat kecil di kampung-kampung itu masih mengalami kesulitan. Selain dari proses belajar, sekolahnya cukup jauh satu kampung dengan kampung yang lain. Sehingga perlu masyarakat itu menginap di kampung itu untuk sekolah atau dia jalan kaki dengan jarak yang cukup jauh untuk sampai ke sekolah untuk mendapatkan ini. Ini yang perlu terus diperhatikan secara luas oleh pemerintah, baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Selamat datang di Tong Baronda. Tidak henti-hentinya kita mengundang anak-anak muda hebat Papua yang semoga menjadi satu inspirasi untuk kita semua. Kali ini saya kedatangan salah satu teman ngobrol, anak muda potensial yang tidak lelah untuk menimba ilmu yang mungkin kita tidak pernah berekspektasi beliau bisa membawa satu inspirasi bagi kita semuanya, tidak hanya teman-teman dari Papua, tapi mungkin seluruh anak muda akan terkagum kalau kita bisa berdialektika lebih banyak dengan beliau. Selamat datang Bang Pascal. Terima kasih. Pascal Marcel. Luar biasa sekali. Salah satu sosok anak muda Papua yang membuat saya cukup amazed dengan track recordnya. 2 kali mengenyam studi di luar negeri dan mungkin tidak terbayang Bang, anak daerah kemudian begitu punya antusias yang luar biasa untuk mengenyam pendidikan. Ya sorry to say, mungkin teman-teman di Papua misalkan ya selalu masih merasa terbatas soal akses, utamanya soal akses pendidikan. Tapi Bang Pascal membuat saya terkagum. Dan ini bukan main-main, S1, S2-nya concern di isu internasional, hubungan internasional, bahkan sampai ke Oxford, beliau mengenyam pendidikan. Bang Pascal, boleh cerita kepada kita semuanya perjalanan yang begitu luar biasa, apa yang membuat seorang Bang Pascal Marcel begitu haus akan ilmu pengetahuan? Terutama mengapa saya dulunya memutuskan untuk ambil HI. Jadi waktu saya selesai SMA itu saya ke Unpar. Saya ikuti tes di sana, terus kemudian ikuti HI-nya. Itu cukup menarik sekali membahas isu-isu internasional. Memang dari basicnya dari SMA itu saya ambil geografi. Keinginan untuk tahu tentang dunia diplomasi, kemudian mengikuti PBB dan sidang-sidang hubungan internasional, itu yang membuat saya cukup tertarik untuk masuk ke dunia HI. Kemudian di saat kuliah di Parayangan itu di backup dengan dosen-dosen yang luar biasa yang memang untuk kami untuk terus mengkaji mendalami hubungan internasional di luar dari saat kami kuliah. Jadi interestnya itu terus terbangun di situ dan kemudian saya selesai pulang ke Papua, kemudian saya lanjut lagi S2 ke New Zealand untuk ambil International Relations and Security Studies, lebih mendalami HI tapi di bagian keamanan. Betul. Nah itu mengapa saya pilih itu karena melihat konflik bukan saja secara domestik tapi secara internasional dan bagaimana bisa kami belajar dari situ untuk kemudian terapkan atau mencari solusi untuk kita address persoalan-persoalan yang hari ini tentu terjadi secara internal di Indonesia ini ataupun di luar. Itu yang kemudian saya kejar
terus sampai ke Oxford Brookes. Saya juga mendalami ilmu di international management. Alasan utama kenapa saya masuk ke manajemen itu untuk melihat bagaimana konflik itu bisa diatasi dengan ketika kita perkuat ilmu manajemennya. Apa memungkinkan tidak untuk kita manage manusianya atau pemerintahnya. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk masuk ke sana, dan ada rencana nanti kalau tidak ada hambatan mungkin bisa lanjut sekolah lagi. Amin, kita doakan semuanya. Ini kan soal ilmu pengetahuan ini kan bagus steppingnya ketika tadi kita tahu dulu nih persoalannya apa, kemudian ketika kita sudah tahu how to solve it gitu. Jadi bagaimana manajerialnya untuk kita menyelesaikan konflik. Kadang kita melihat konflik selalu berangkat dari, oh ini intervensi asing dan lain sebagainya. Padahal kita lupa bahwa mungkin akar permasalahannya ada pada diri kita secara pribadi misalkan ya. Bang Pascal, apa mimpi saat itu ketika memutuskan selain mungkin ingin melihat konflik lebih luas dan bagaimana sih kemudian menyelesaikan satu permasalahan? Apa mimpi saat itu, pengen jadi diplomat kah atau apa? Waktu itu sama sekali tidak. Nggak pengen jadi diplomat. Tapi saya waktu itu ingin pelajari ilmunya. Oke. Tentu bisa diaplikasikan di mana saja. Karena ketika saya masuk ke dunia HI, saya melihatnya bahwa ini basic yang mengcover hampir berbagai bidang. Nah, disitulah bisa diaplikasikan, misalnya untuk membantu teman-teman di Papua dengan negosiasi atau membantu mereka untuk memfasilitasi kepentingan yang ada dengan pemerintah daerah ataupun dengan pusat. Itu lebih memungkinkan peran kami di situ untuk membantu menghubungkan kepentingan yang ada dengan kepentingan di pusat dan daerah. Oke. Berangkat dari Papua, ini satu hal yang menarik. Kita selalu melihat Indonesia itu Papua, Bali, Jawa, dan banyak suku yang begitu luar biasa yang itu kalau di ilmu HI kita ngomong banyak soft diplomasi. Apa hal yang paling ingin Bang Pascal bawa ketika membawa identitas Papua dan Indonesia ke kancah internasional? Ya. Kulinerkah atau pariwisatanya misalkan? Ya, Papua itu sangat menarik. Oke. Tentu secara luas Indonesia, tapi Papua itu memberikan warna yang berbeda. Tentunya dari adatnya, budayanya yang mampu dijual secara internasional itu mewarnai, memberikan suatu gambaran yang berbeda lah. Contoh dengan budaya-budaya yang ada di Melanesia, contohnya di PNG dan di mana-mana. Itu banyak sekali ketika event-event atau acara-acara budaya itu menarik banyak perhatian internasional. Nah, itu Papua juga punya kemampuan yang sama di situ. Dan untuk saya secara pribadi, memang budaya Papua ini unik. Sama juga misalnya di Jawa ataupun di daerah mana yang lain. Tapi itu yang bikin Papua itu sedikit berbeda. Nah, nilai jualnya di situ. Apa yang biasanya kalau di teman-teman di sana ketika kuliah misalkan, kamu dari Indonesia misalkan, tapi ada satu identitas yang paling menarik di situ karena Bang Pascal membawa identiti Papua. Apa yang paling membuat Bang Pascal begitu proud to be Papua di Indonesia gitu? Jadi pertama waktu kami di luar, waktu saya sampai di New Zealand dan banyak yang pikir saya orang Papua New Guinea. Oke. Karena ciri khas yang sama atau orang Melanesia. Tapi ketika saya bilang, saya dari Papua, dari mana? Dari Indonesia. Oh, barulah mereka mengerti. Nah, itu pasti di luar sana itu pasti mereka tahu lah tentang budaya kami, Papua. Terus tapi akhir-akhir ini kan sudah mulai berkembang ya Papua itu. Kemudian kan orang tahu tentang Raja Ampat, tahu tentang panorama yang indah, terus budayanya yang begitu vibrant. Bang, dari proses panjang Bang Pascal struggle dalam menyelami ilmu pengetahuan, ada nggak sih cara pandang yang akhirnya merubah itu semua, melihat potensi kita, melihat ya mungkin hal yang paling dasar adalah cara kita dalam sistem pendidikan di Indonesia. Adakah satu diferensiasi yang akhirnya itu merubah, saya paham kenapa kita di Indonesia mungkin ya soal pendidikan itu seperti ini. Ada nggak sih perbedaan itu yang akhirnya Bang Pascal rasakan diferensiasinya yang begitu kuat gitu? Ya, sebenarnya sih ada perbedaannya. Waktu saya
kuliah di sini kan kita, tapi itu tidak terjadi di saat saya sekolah kuliah. Tapi yang saya lihat rata-ratanya, misalnya saat ini juga ketika saya sit-in di beberapa kampus untuk mengikuti proses belajar, itu lebih banyak kita catat-catat. Oke, Misalnya budaya mencatat dosennya, itu iya, masih dominan ya kalau di dosennya Indonesia kayak ya? dikasih tahu ini seperti ini dicatat, terus kami catat lagi apa yang disampaikan ini. Jadi kita tidak dipaksa untuk mendalami apa yang dicatat itu, tapi kita mengulangi apa yang itu. Jadi kita tidak di-challenge untuk mencari tahu lebih lagi. Dibanding dengan waktu saat di luar, itu kan lebih kurang itu dosen-dosen di luar itu memberikan ilmu, misalnya dia tidak mungkin dia catat semua. Terus kita ikut menyalin lagi. Tapi di sana itu dikasih pointer, terus kami buat riset. Oke. Mendalami lagi, oh ini di referensi ini, di sini, terus kami perbandingkan lagi kembali, apa sesuai tidak aplikasinya, terus lebih mendalami lagi. Disitulah muncul, oh kita paham sebenarnya yang maksudnya itu seperti ini. Jadi lebih memaksa challenge kita untuk mengerti hal ini dengan cara kita. Jadi memahami konteks apa yang, Iya, ya kan mungkin iya. kalau misalkan pengajaran S1 Iya. gitu kan kita memang ngomong soal teori banget Iya, ya, S2 iya, mungkin lebih ke pendalaman how to implement, iya, kita melihat dengan pisau analisis itu aplikasinya. terus Ya. seperti apa gitu. Tapi kayaknya yang menjadi garis besar, garis bawah ya Bang ya, memang harus kita sadari bahwa sistem pendidikan Indonesia sedari dini kan kita dipaksa untuk menulis. Ya, Kita selalu dipaksa untuk tidak memahami konteks secara umum gitu kan. Jadi mungkin itu juga menjadi salah satu faktor akhirnya ketika ada satu case gitu, kita berpikir pendek, nggak bisa melihat konteks yang lebih umum. Ya mungkin itu salah satu perbedaan yang cukup signifikan ya dalam kita melihat sistem pendidikan di Indonesia gitu. mungkin bagi saya itu sebenarnya akses kita terhadap referensi ya, Itu yang juga justru menjadi satu jadi persoalan misalnya sebenarnya. di daerah-daerah memang kita punya perpustakaan daerah, Mhm. contoh lah di Papua juga punya, tapi itu eh, tidak beroperasi sesuai dengan seharusnya. Karena kan kalau bukan kita mau bandingkan luar negeri yang maju dan kita, tapi setidaknya referensi itu bisa diakses dengan mudah, terutama adik-adik yang sekolah. Di luar sana itu yang sekolah saja sudah terbiasa membaca buku dan bukan buku-buku dongeng-dongeng atau cerita-cerita pendek, tapi mereka juga sudah mendalami ilmu yang sesuai dengan dipermudah sekarang di zaman sekarang dengan akses dari HP yang bisa kita Iya, iya, peroleh iya. data manapun kita bisa. Di luar sana kan hampir semua perpustakaan itu terintegrated, jadi kita bisa akses dari sini sana dan berbagai macam ilmu data yang bisa kita pakai dan itu up to date. Budaya membaca juga di sini mulai menurun ya, khusus di Iya. Papua itu sudah sangat tidak mungkin lah anak ya mungkin di sekolah mereka belajar tapi pulang ke rumah dan lain-lain itu mungkin sudah tidak lagi, dan untuk akses membaca buku itu sesuatu yang sangat sulit kita Iya, peroleh iya, di hari iya, ini, iya. mungkin karena menganggap HP sudah mempermudah akses kita, tapi seringkali HP kita salah gunakan juga tuh untuk proses kita belajar ini. Kemarin pas saat COVID sempat naik ya Iya, tingkatnya iya, karena iya. kita Nggak dipaksa punya untuk ya activity yang mengikuti lain, aktivitas yes. belajar itu melalui HP, jadi seperti itu. Kayaknya bukan hanya ya di wilayah-wilayah yang mungkin secara akses atau fasilitas untuk itu bisa terjangkau Ya, ya Bang. Sekarang kan budaya lebih memberikan fasilitas kita untuk ya kayaknya lebih enak scroll aja deh daripada kita mendalami satu case iya, gitu kan. Ya mungkin ini menjadi satu akar yang paling fundamental ketika terjadi satu konflik misalkan. Kita begitu mudah terserap dengan informasi ya, yang kita belum cross check kebenarannya ya, seperti apa dan lain sebagainya, tapi sekarang kita begitu mudah ya, kita begitu mudah untuk meyakini suatu hal yang ya, belum tentu ya, itu benar ya kan, bahkan mungkin kita menelan dengan mudah iya, benar, misinformasi dan benar. lain sebagainya. Ya, Jadi kalau bisa dikatakan jangankan kita ngomong soal intervensi asing, ya, kita ya, memahami diri kita aja untuk melihat satu landscape permasalahan aja kita masih belum clear gitu. ya, betul. Karena kan hari ini kan HP ini sudah bisa sediakan kita informasi yang
mana saja kita perlu, dari luar negeri, dari dalam negeri, dari mana saja, bahkan berita hoax juga kan termakan karena itu kembali lagi sebenarnya. Banyak orang yang langsung telan isunya itu Secara gampang-gampang ya, mata-mata. matang-matang langsung kayak oh ini begini langsung ditanggapi di komentar lah ini. Sebenarnya itu kita telusuri dulu, perlu kita pendalaman untuk mengkonfirmasi apakah benar atau tidak source-nya ini. Sepakat. Disitulah supaya kita jangan kembangkan isu yang di luar dari itu karena itu berpotensi untuk memprovokasi juga. Ini tidak boleh terjadi karena perlu sangat kita jaga juga dan menggunakan HP itu dengan tujuan yang baik gitu. Terutama misinformasi ini sangat berbahaya dan itu di mana-mana juga terjadi, bukan saja di sini tapi di luar negeri. Komentar-komentar juga banyak yang eranya sekarang era post-truth yang mau tidak mau kadang kita nggak bisa melihat lagi secara gamblang mana sih sesuatu yang benar dan tidak benar. Bang Pascal, tapi ada satu hal yang membuat saya menarik. Kita masih selalu membahas bahwa soal akses pendidikan, kita tidak boleh menutup mata bahwa memang ada teman-teman kita yang masih begitu susah untuk mengenyam pendidikan di Indonesia khususnya. Makanya mungkin intervensi pemerintah begitu luar biasa untuk memastikan bahwa kita anak-anak muda ini, bahkan sebelum muda, dari yang sekolah dasar dan lain sebagainya yang memang secara kondisi masih jauh sekali dengan akses pendidikan, bahkan mereka untuk punya keinginan pendidikan aja begitu susah, Bang Pascal. Sama nggak sih kondisi itu yang mungkin juga Bang Pascal dan teman-teman di Papua masih merasakan gitu? Tapi saya yakin dengan sosok Bang Pascal sekarang yang begitu struggle dengan pendidikan, adakah perbedaan yang cukup signifikan, Bang? Kondisi itu, ya katakanlah case kecilnya soal pendidikan gitu. Memang bidang pendidikan ini kan perlu perhatian yang terus menerus dibangun, diperkuat, dipermudah. Hari ini kita lihat Indonesia ini sudah sangat maju, universitasnya bagus-bagus, lulusannya terbaik, bagus-bagus semua. Baliknya di Papua juga dunia pendidikan itu sudah mulai maju, universitasnya sudah mulai banyak, sekolah-sekolahnya juga banyak. Tapi sayangnya akses ini yang sampai ke masyarakat kecil di kampung-kampung itu masih mengalami kesulitan. Selain dari proses belajar, sekolahnya cukup jauh satu kampung dengan kampung yang lain, sehingga perlu masyarakat itu menginap di kampung itu untuk sekolah atau dia jalan kaki dengan jarak yang cukup jauh untuk sampai ke sekolah untuk mendapatkan ilmu. Ini yang perlu terus diperhatikan secara luas oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat tentunya untuk menjawab kebutuhan dasar ini untuk pendidikan. Sekolah rakyat masuk nggak sih Bang di Papua? Sepertinya ada, sekolah-sekolah ini ada di kampung-kampung punya. Tapi kembali lagi kita tidak jauh-jauh lah, di Jayapura saja itu di kampung saya itu ada SD, untuk ke kampung sebelah itu ada SMP, dan 2 kampung ke depannya ada SMA. Ini kita lihat jaraknya, mungkin karena jumlah penduduknya, tapi anak SD pasti sekolah di sini, SMP dia harus jalan kaki ke kampung yang sebelah ini. Dan jadi untuk memang SMA dia harus jalan kaki lewat 2 kampung. Itu kalau dia bisa punya ongkos, bisa dia naik kendaraan yang ada. Tapi kalau tidak dia harus jalan kaki atau terpaksa harus menginap di keluarga di kampung itu untuk bisa akses ke sekolahnya itu. Jadi memang salah satu hal yang masih menjadi problem, ya penetrasi pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap pendidikan, mungkin banyak aspek ya sekarang ya Bang ya, salah satunya mungkin soal sekolah rakyat yang hari ini menjadi concern pemerintah. Memang jarak menjadi kita nggak ngomong hanya jarak ya, tapi akses untuk teman-teman ini bisa mengenyam pendidikan yang layak masih menjadi satu problem utama. Bang, tapi kalau dari perspektif Bang Pascal, apa yang harus kita selesaikan? Sumber daya manusianya kah atau infrastrukturnya kah? Jadi ini untuk di daerah mana nih maksudnya? Di Papua atau di... Ya kita ngomong Papua boleh, kita ngomong Papua. Sebenarnya ini kompleks ya. Di Papua ini bukan saja soal pendidikan, bukan soal sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita tidak bisa bilang bahwa kita ini kurang. Hari ini anak Papua pintar-pintar, bahkan yang lebih dari saya banyak yang sudah menimba ilmu sampai ke luar negeri. Kita lulusan Amerika, Rusia, Jerman, banyak yang bagus, sangat bagus hari ini. Tapi setelah dari mereka kuliah ini mau dipakai di mana?
Oke. SDM-nya siap pakai ini, tapi tidak ada ruang untuk mereka ikut mengambil bagian dalam pembangunan Papua itu. Oke. Ini yang perlu kita jawab juga dalam perhatian pemerintah ke depan. Karena percuma juga nih, kita semua lulusan dari universitas bagus-bagus dari luar negeri kembali, mau bikin apa? Paling kita mau bikin usaha apa lagi, kok bukan bidang kita. Contoh saya dari Oke. HI ini, saya pulang kan tidak mungkin saya bikin usaha yang bukan trade-nya saya. Paling saya lari di freelance consultant. Teman-teman yang teknik pulang belum tahu lagi. Karena proses serap SDM ini ketika dia dipakai dianggap hampir useless. Oke. Apalagi kalau misalnya beasiswa ya, itu nanti mungkin kita dalami lagi. Tapi ya menurut saya tuh pendidikan sudah sangat maju Papua. Hari ini banyak sekali saudara-saudara saya yang sudah menimba ilmu sejauh sampai ke Amerika, Jerman, Eropa, Inggris, sudah banyak. Seberapa penting sih Bang sebenarnya intervensi pemerintah untuk membangun Papua? Intervensi itu kan kita Ya katakan kita ngomong program ya, itu program sangat pembangunan penting. infrastruktur gitu. Intervensi yang diperlukan hari ini itu sentuhan pemerintah yang pro rakyat gitu, yang benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat. Jadi di Papua itu tidak bisa kita terapkan keinginan kita di situ, karena belum tentu itu cocok. Katakanlah hanya membangun jalan misalkan. Ya, jalan tentu kita perlu, tapi jalan itu mau dipakai oleh siapa? Oke. Perdebatan hari ini itu kan sebelum jalan itu ada kan orang kampung sini sudah terbiasa di sana, dia lewat mana? Pemahaman itu ketika kita pakai di dalam proses pembangunan yang kita perlukan di Papua, perlulah kita, ini sangat penting juga sih Pak. Salah satu yang perlu yang kita upayakan terus itu diperkuat dengan data, karena kan kita mau membangun, kita mau address suatu persoalan itu perlu data. Kita perlu backup dengan data yang konkret, yang bisa kita pakai untuk jadi tolak ukur dalam untuk mengukur pembangunan atau suatu proses. Nah itu hampir sama sekali jarang terjadi. Jadi pembangunan ataupun kita mau mengukur pendidikan sekarang, contoh itu dari mana sampelnya kita ambil? Saya tadi mengatakan bahwa hari ini anak Papua banyak sekali lulus. Tapi dari data mana saya bicara? Nah, kemudian mau ukur kembali apakah mereka-mereka ini kembali dan berkontribusi untuk membangun daerah atau membangun Indonesia. Bagaimana saya mau mempertanggungjawabkannya? Itu perlu data kan. Nah, sama juga dengan pembangunan. Di Papua itu kan terlalu banyak suku ini. Masing-masing suku pasti membutuhkan. Bahkan bahasanya luar biasa juga. Oh, banyak sekali kita. Masing-masing dari satu kampung ke kampung lain aja bahasanya udah berbeda. Beda-beda. Dan itulah yang bikin itu Papua terlalu banyak perbedaan yang justru menyatukan juga sisi yang lain. Oke, Bang, dari proses yang panjang ini, adakah satu ya kadang kan kita selalu melihat keluar tanpa kita mendalami apa sih sebenarnya yang juga struggle dialami oleh teman-teman di Papua, katakanlah kita ngomong Papua. Apa hal yang paling mendasar yang akhirnya Bang Pascal juga lihat, oh teman-teman Papua memang harus berupaya sesampai di limit ini loh untuk ya katakanlah untuk improve misalkan ya, dengan kita nggak ngomong soal keterbatasan ya. Ya saya kira kami atau pemerintah baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat sama-sama ingin membangun Indonesia, bahkan tidak hanya di Papua, mungkin juga di Jawa, di Indonesia Timur lainnya lah. Tapi apa yang paling fundamental yang Bang Pascal juga rasakan di diri Bang Pascal atau ke teman-teman yang akhirnya Bang Pascal bisa sampaikan ke teman-teman bahwa oh kita nih harusnya juga seperti ini loh untuk mencapai sesuatu hal gitu. Ya, saya pikir sekarang perkembangan di Papua itu sudah mulai memasuki fase baru ya. Mulai muncul peluang-peluang secara ekonomi. Biasanya itu peluang untuk mencari pekerjaan itu kan sangat-sangat sulit ya di Papua karena kebanyakan menunggu tes CPNS misalnya untuk masuk ke diserap dalam dunia kerja. Nah, di luar itu kan swasta ini juga kan ada syarat-syarat, kemudian rekrutmennya juga mungkin kadang misinformasi, salah ini. Tapi kebanyakan itu larinya ke situ. Sedangkan
di sisi lain hari ini sektor informalnya ini mulai bertumbuh, UMKM mulai maju. Oke. Jadi mindset kita itu yang mungkin perlu kita adjust, perlu kita setel ulang untuk melihat peluang-peluang kecil ini dan kita memanfaatkannya. Tentu di Papua sekarang itu mulai berkembang ya, di mana-mana usaha kecil mulai maju ini. Perhatian pemerintah walaupun sedikit, tapi ada. Mungkin mindset kita perlu diubah untuk melihat peluang-peluang ini sebagai opportunity ya, untuk kita memanfaatkan supaya kita tetap mengembangkan bakat kita di situ mungkin, atau usaha-usaha kecil yang bisa menopang kehidupan sehari-hari begitu. Dan itu pun saya juga secara pribadi juga mengalami bahwa kita tidak bisa, kan saya non ASN ya, bukan PNS ya. Jadi ketika di situ mulai pikir bagaimana ini saya harus usaha, saya harus tetap fight supaya besok bisa hidup begitu. Ini dasar ini kan ya sekarang saya lihat maju sekali Papua ya. Maksudnya dari pikiran saya. Berapa tahun sih meninggalkan tanah Papua, Bang? Saya di Papua itu cukup lama karena kan kuliah di Jawa sekitar 4 tahun di Bandung, kemudian balik ke Papua 2 tahun, saya 2 tahun di New Zealand. Setelah pulang 1 tahun, saya 2 tahun lagi di UK. Ini baru 4 tahun, jadi secara total sekitar 8 atau 9 tahun lah di Papua. Dan 9 tahun tuh sudah melihat perubahan yang begitu pesat di Papua. Ini perkembangan yang ada ini sekarang, khusus ini kan saya orang Jayapura, jadi saya lihatnya di ya katakanlah yang paling bisa kita amati kan lingkungan sekitar ya Bang ya. Itu memang usaha banyak yang maju sekarang, tapi sayangnya itu bukan dimiliki oleh kami orang asli. Jadi misalnya warung-warung makan itu saya rasanya itu hal biasa. Mereka maju karena itu memang budaya mereka. Mereka sudah sering berusaha dan mereka mungkin ke Papua dengan tujuan bahwa mereka berusaha. Nah disitulah kami juga perlu untuk tetap siap untuk bersaing dengan saudara-saudara kita ini. Kalau dia bisa punya warung, kita juga bisa punya warung. Misalnya kan cuma jual ayam. Ya, atau lele. Atau kalau dia jual, kami yang biar ayamnya atau lelenya. Iya kan, Mbak? Iya, betul. Jadi kalau ada warung pecel lele, ya lelenya dari dari kita. Dan sekarang sudah ada. Sudah ada, telurnya sudah produksi lokal, ikannya sudah lokal. Jadi itu mulai bertumbuh. Yang perlu kita dorong terus semangatnya. Dan peluangnya itu harus disediakan juga. Kita harus rangkul, kita bantu supaya mereka terus semangat untuk menjemput peluang-peluang ini. Bang Pascal, boleh dong kasih motivasi ke adik-adik untuk ya gini, saya masih selalu meyakini bahwa investasi di manusia itu adalah great investation gitu. Kita investasi terbaik itu ada di manusia gitu. Kita capek-capek cost-nya begitu luar biasa untuk membangun infrastruktur, jalan dan lain sebagainya. Bagi saya kalau infrastruktur dibangun tanpa membangun manusia juga akan menjadi sia-sia. Jadi pembangunan itu harus paralel. Jadi membangun infrastruktur juga diimbangi dengan membangun manusia. Dan saya kira Bang Pascal perjalanannya begitu luar biasa dalam membangun diri untuk bertumbuh di tengah-tengah kondisi hari ini dan juga membawa harum nama Indonesia, kemudian punya mimpi untuk kembali ke Indonesia dan membangun Indonesia. Saya kira juga bukan satu hal yang sederhana. Kadang mungkin teman-teman yang keluar gitu ya, mengenyam pendidikan di luar, kadang udah merasa udah enak hidup di luar gitu. Ngapain kita capek-capek berpikir untuk negara misalkan. Itu kan pikiran-pikiran skeptis yang mungkin saja terjadi gitu di sekeliling teman-teman yang kuliah di luar dan lain sebagainya. Ada sikap pesimis melihat Indonesia mungkin ya Bang ya, tapi kan masih ada Bang Pascal dan teman-teman lainnya yang setelah keluar mengenyam pendidikan di luar dan ingin kembali membangun Indonesia. Mungkin bisa dikasih motivasi, bukan motivasi ya, tapi apa sih gambaran yang mungkin kita masih harus hidup kok untuk Indonesia gitu. Jadi sebenarnya betul itu tadi. Kadang-kadang berpikir juga, saya kan bisa saja dapat. Iya kan, nggak usah pulang ke Indonesia gitu misalkan. Coba ada suatu tanggung jawab gitu buat saya dan adik-adik saya. Terutama itu muncul karena saya anak kampung. Saya ingin adik-adik di kampung itu juga punya figur yang bisa mereka lihat bahwa meskipun tidak harus jadi seperti saya sebenarnya.
Tapi Harus lebih bisa- dari Bang Pascal dong. harus. Ya. Jadi mereka bisa lihat saya sebagai suatu sosok yang bisa nih kami kejar ya sampai di situ. Mungkin saya sekolahnya cukup nih. Mungkin ada yang bisa lewat sampai jadi orang yang lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat. Nah, itu menjadi suatu tanggung jawab untuk saya. Jadi daripada kita tinggal di luar mau enak apa-apa, tapi suku kita ini siapa memajukan, kampung kita ini siapa memajukan. Mungkin dengan ide, dengan pikiran-pikiran, motivasi, terus adik-adik hari ini sekolah, jangan usah terlalu termakan dengan isu apa-apa ya. Oke. Fokus di sekolah, karena sekolah ini dasar dari menentukan masa depanmu. Fokus sekolah, kejar mimpi. Asik. Ya. Karena itu jadi dasar untuk kembali berkontribusi membangun Papua. Hari ini Papua kita tidak bisa harap orang lain datang bangun. Tentu mereka kontribusi, tapi untuk membangun Papua itu harus anak Papua. Dan hari ini sudah terlalu banyak yang meraih pendidikan di luar, itu luar biasa. Bagi adik-adik yang masih sekolah terus mengikuti jejak kakak-kakaknya, menimba ilmu sebanyak mungkin, kembali dan berkontribusi membangun daerahnya masing-masing. Oke. Pertama ya ketika SDM-nya maju pasti manusianya maju. Iya. Membangun daerah juga menjadi satu bentuk dalam kita membangun Indonesia ya, Bang ya. Karena kan kalau Papua maju tentu Indonesia dibilang maju. Harus lebih maju. Maksudnya ini kan cuma ini kan pikiran saya. Iya. Satu hal yang luar biasa karena tidak semua orang punya tanggung jawab, Bang, apalagi atas diri dan juga bangsa negaranya. Mungkin saya juga kalau dibilang ya kita punya kesempatan semuanya untuk meninggalkan tanah kita tercinta ini kan, tapi kalau kita semuanya pergi, siapa yang menjaga dan juga membangun Indonesia, apalagi membangun daerah. Bang Pascal, terima kasih sudah memberikan satu insight kepada kami yang luar biasa ini. Sama-sama. Apalagi hal yang paling mendasar, pendidikan. Pendidikan ini menjadi satu motor penggerak kita sebagai manusia untuk terus bertumbuh dan juga memberikan satu perbaikan. Terima kasih Bang Pascal, semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya, tidak hanya di Papua tapi juga di Indonesia. Bang Pascal, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.